Saat ini, hubungan Amerika Serikat dengan Cina memang terlihat semakin meluap dan tidak terbendung lagi. Sebab kedua negara ini sama-sama telah berkomitmen untuk saling memperkuat pengaruhnya di Laut Cina Selatan. Aksi saling unjuk kekuatan militer dan hingga melakukan pengiriman alutsista tempur terbaiknya dari kedua negara ini di Laut Cina Selatan, serta mendatangkan bala bantuan 34 negara sekutu Amerika Serikat yang berada langsung di bawah komando Angkatan Laut US Navy ke-7 Amerika Serikat. Dengan situasi yang semakin memanas di Laut Pasifik yang berawal dari saling klaim dan saling serang pernyataan hingga melakukan aksi provokasi militer kedua negara superpower ini, tentunya membuat perang terbuka kian berada di ujung tanduk. Kesiapsiagaan tempur antara Amerika Serikat di Laut Cina Selatan yang saling mempertahankan posisi atau pengaruhnya tersebut memang tidak bisa terelakkan, dan tentunya hal ini adalah merupakan insiden yang dikhawatirkan seluruh negara di dunia. Sebab jika terjadi serangan atau tembakan senjata yang mengarah, tentunya sudah dapat diprediksi bahwa perang terbuka telah dimulai dan kekuatan militer terbesar dunia ini akan melakukan perang nuklir. Namun hingga saat ini, walaupun situasi di kawasan Laut Pasifik kian memanas dan kedua negara ini saling memperkuat alutsista tempur atau kekuatan militernya, namun masih dalam keadaan saling serang pernyataan dan belum ada yang terprovokasi untuk melakukan serangan senjatanya layaknya situasi di Timur Tengah. Walaupun situasi di Laut Cina Selatan masih dalam keadaan saling mempertahankan diri, namun tentunya Cina juga tidak akan berdiam diri begitu saja dengan melihat Amerika Serikat yang semakin memperkuat posisinya bersama 34 negara sekutunya dan mendatangkan alutsista tempur canggihnya. Menurut sumber informasi terpercaya, baru-baru ini Presiden Cina yaitu Xi Jinping telah berbicara dalam pertemuan pleno delegasi Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA Navy dan Kepolisian Rakyat Cina pada Selasa 26 Mei 2020 kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Cina menyampaikan jika saat ini penting bagi Cina untuk memperkuat pelatihan militer dan pertahanan nasional di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Selain itu, Presiden Cina Xi Jinping juga telah memerintah militernya untuk memikirkan skenario terburuk, meningkatkan pelatihan dan kesiapsiagaan tempur, terutama dalam situasi kompleks sekarang untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan Cina. Misi Cina untuk semakin memperkuat alutsista tempur dan militernya di tengah tekanan Amerika Serikat terhadap Cina memang terlihat jelas saat ini. Sebab Xi Jinping merupakan pemimpin Komisi Militer Pusat Cina dan sebelumnya pada pekan lalu, melalui sidang di parlemen, pemerintah Cina telah menaikkan anggaran militernya hingga 6,6% atau kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Dengan misi Cina untuk semakin memperkuat posisi kekuatan militernya di dunia dan berniat menggeser pengaruh kekuatan militer Amerika Serikat, memang tidak bisa dipungkiri adalah merupakan salah satu strategi siasat perang ekonomi Cina terhadap Amerika Serikat. Apalagi sejumlah kekuatan militer Cina dan Amerika Serikat tidak berbeda begitu jauh. Jika berbicara alutsista militer tempur, Cina sudah mampu memproduksi kapal perang, pesawat jet tempur, senjata nuklir, dan beberapa alutsista tempur lainnya yang tidak kalah sangar dari alutsista tempur Amerika Serikat. Berbicara tentang kekuatan ekonomi, jelas saja Cina saat ini memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar di dunia setelah Amerika Serikat. Sebab Cina telah banyak menanam saham atau investasinya terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan salah satunya adalah Indonesia.
Dengan strategi perang ekonomi Cina terhadap Amerika Serikat dan pengerahan sejumlah alutsista tempurnya di Laut Cina Selatan, yang semakin memperkuat armada tempur pangkalan militer Cina di setiap base pangkalan militernya yang telah dibangun di wilayah sengketa tersebut, dengan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara tampaknya membuat Cina salah perhitungan. Walaupun kekuatan militer Cina cukup besar untuk melakukan aksi klaim sepihaknya dengan melakukan invasi militer terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sebab Cina juga telah berhadapan dengan Amerika Serikat karena telah mengganggu negara sekutunya. Namun Cina yang merasa semakin kuat dengan posisinya saat ini seakan tidak takut terhadap ancaman Amerika Serikat, sebab pernyataan Presiden Cina Xi Jinping cukup menarik perhatian publik lantaran disampaikan di tengah memanasnya hubungan antara militer Cina dengan militer Amerika Serikat, Hong Kong, Selat Taiwan, dan Laut Cina Selatan, serta beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Memang tidak bisa dipungkiri jika Cina saat ini telah menghadapi banyak masalah, apalagi dengan dilantiknya kembali Tsai Ing-wen sebagai Presiden Taiwan membuat Cina sangat marah. Sebab Cina menganggap Taiwan sebagai ibu kota provinsi Cina, dan ditambah lagi dengan penolakan Taiwan terhadap reunifikasi yang diajukan Cina. Selain itu, untuk terus menekan Taiwan, militer Cina juga terus memperkuat kehadirannya di wilayah Laut Cina Selatan selama beberapa bulan terakhir, termasuk memperluas klaimnya atas wilayah-wilayah yang disengketakan di perairan tersebut. Namun atas aksi Cina yang selalu menekan Taiwan, sehingga membuat Amerika Serikat menganggap jika langkah Cina tersebut adalah sebagai sesuatu yang ilegal dan menyalahi hukum internasional. Atas dasar hal tersebut, tentara Amerika Serikat mengukuhkan kehadirannya di perairan sengketa Cina dan Taiwan dengan dalih untuk memastikan keamanan dan kebebasan kawasan atau perdamaian. Namun yang membuat hubungan Cina dengan Amerika Serikat semakin meningkat saat ini adalah rencana pemerintah Taiwan untuk kembali membeli rudal anti kapal Harpoon dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya modernisasi militernya. Menurut Menteri Pertahanan Taiwan, jika Amerika Serikat menyetujui pembelian tersebut, maka Taiwan bisa mendapatkan Harpoon pada tahun 2023 mendatang. Namun pasca berpisahnya Taiwan dari negara Cina saat ini, pemerintah Taiwan memang semakin gencar untuk memperkuat pertahanannya sebagai benteng menghadapi ancaman dari militer Cina yang kerap melakukan manuver di sekitar pulau sengketa tersebut. Selain itu, Cina yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya mengecam peningkatan dukungan dari Amerika Serikat. Meski hingga saat ini Amerika Serikat dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik. Namun tidak bisa dipungkiri jika kehadiran Amerika Serikat di tengah hubungan Cina dan Taiwan yang semakin memanas secara tidak langsung akan memperkuat ekonomi Amerika Serikat serta memperkuat posisi kedaulatan Taiwan atas Cina. Namun, posisi Cina yang saat ini sebagai negara kedua dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia serta militernya seakan semakin runtuh pasca keluarnya Taiwan dari kedaulatan Cina. Apalagi saat ini ditambah lagi keputusan Amerika Serikat yang akan mencabut status khusus Hong Kong atas Cina. Memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini Cina sangat khawatir terhadap kebebasan Hong Kong untuk mengikuti jejak Taiwan yang memilih merdeka atau berdaulat atas pemerintahan Cina. Apalagi di bawah undang-undang yang Kongres Amerika Serikat sahkan tahun lalu, yang bertujuan mendukung gerakan pro-demokrasi Hong Kong, dan pemerintah Amerika Serikat harus menyatakan Hong Kong masih menikmati kebebasan yang Cina janjikan ketika bernegosiasi dengan Inggris untuk mengambil kembali koloni tersebut.